Halo tipster, ketemu lagi kita. Ini saya lagi menggunakan jaket. Jaket ini adalah sengaja saya pakai penghargaan saya kepada salah satu mentee ya yang saya mentoring, yang telah mengikuti program Entrepreneur Academy. Sama. Ya, ini namanya adalah, produsennya adalah Dilal ya, Dilal. Beliau produsen jaket ya, kemudian sudah diekspor di berbagai negara, dan saya dapat kabar juga Dilal juga sudah lulus di MBA ITB. Selamat ya Dilal ya. Baik. Ya. Bernikah juga ya? Bernikah juga. Ya. Luar biasa. Nah, tipster, hari ini agak berbeda ya, karena hari ini sengaja hadir anak-anak muda yang selama ini kita banyak bicara dan diskusi sharing dengan yang senior-senior. Kali ini kita dengan anak-anak muda yang baru setahun sampai 3 tahun menjalankan bisnis teknologi ya, hadir di sini mentee kami yang ikut program Salman Entrepreneur Academy ya. Ada 3 orang yang kebetulan mempunyai bisnis yang berbeda ya. Ada Galang, kemudian ada Jizan, dan ada Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Zaki? Alhamdulillah baik, sehat. Ya, Jidan. Alhamdulillah masih Ya, sehat. sehat ya. Kemudian Galang. Luar biasa. Luar biasa. Ya, ya. Baik. Nah, hari ini kita ngobrol-ngobrol ya untuk tipster ya. Ini kita sebut dengan ngobrol dan mentoring lah ya. Yeah. Mentoring di luar pelatihan ya. Jadi mereka ini adalah menurut saya orang-orang yang sukses karena bisnisnya masih berjalan ya. Kemudian juga sekarang masih survive. Kemudian masih grow, tumbuh gitu ya. Dan insya Allah bisa sustain ya. Nah, mungkin kita mulai dari Galang dulu. Galang bisa kenalkan namanya, kemudian juga dulu alumni dari mana ya. Waduh, sekarang juga alumni dari mana ya. Kemudian bisnisnya apa? Silakan. Oke. Tips apa namanya? Tipster ya? Tipster. Oke, salam kenal tipster semua. Iya. Para penggemar Bang Syauqi, penonton Bang Syauqi, dan konten-konten lainnya. Oke, salam kenal, sama saya Aditya Galang. Rekan-rekan bisa manggil Galang ya. Galang ya. Akrabnya dipanggil Galang. Galang. Nah, kemudian saya sendiri alumni dari ITS atau Institut Teknologi 10 November. Surabaya. Ya. Dan kemudian untuk usahanya kita Dulu pendidikannya apa S1-nya? S1-nya Biologi. Ya, Oh, biologi ITS. Nah, sekarang bisnisnya Valve. Ya. Sudah berapa tahun? Dari 2021 kita merintis ya. 2022 kita membuka PT. Nah, sampai 2025 kurang lebih kalau jadi merintisnya 4 tahun. 4 tahun ya. Oke. Jadi sudah jalan 4 tahun ya. Iya. Baik. Lanjut Zidan. Nah, gimana Zidan? Salam kenal tipster ya. Iya. Saya Muhammad Abdullah Zidan, dipanggilnya Zidan. Saya tuh alumni dari Undip Semarang, ngambil jurusan Teknik Kimia. Tahun berapa lulus? Lulusnya tahun 2020. Oh, 2020. Iya. Kemudian kalau bisnisnya? Kalau untuk bisnisnya kita sudah jalan kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Bidangnya apa? Bidangnya itu ekspor dari bahan-bahan alam di Indonesia. Nah, terutama sekarang? Terutama pinang dan rempah-rempah. Oh, luar biasa ya. Oke. Ya, Zaki. Halo, salam kenal semua. Saya Zaki, alumni biologi ITS sama kayak Galang, angkatan 2016. Saat ini saya sedang membangun sebuah perusahaan konsultan dan konstruksi di bidang landscape pertamanan. Sudah jalan mau 5 tahun, alhamdulillah, dan masih terus berjalan. Oh, luar biasa. Wah, jadi ini berbagai perguruan tinggi, kemudian berbagai latar belakang pendidikan S1-nya, kemudian bisnisnya juga berbeda-beda ya. Jadi Galang ini di bidang teknologi Valve. Ya. Kemudian Zidan adalah eksportir hasil bumi, terutama pinang ya, dan rempah-rempah. Kemudian Zaki adalah landscape ya. Baik. Nah, kita mau ngobrol apa nih? Apa yang kira-kira perlu kita diskusikan? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oh, ada banyak hal. Banyak ya. Tipster ya. Ini
anak-anak muda yang begitu semangat gitu ya. Kenapa semangat? Walaupun mereka setelah pelatihan masih terus berdiskusi dengan saya gitu ya untuk mendapatkan motivasi. Kemudian mereka juga selalu aja mencari saya dimanapun saja gitu ya. saya hijau dikejar ke saya hijau, saya di Bandung dikejar ke Bandung gitu ya. Jadi saya merasa bangga ya dengan adik-adik saya ini karena mereka walaupun usianya masih muda ya, dan mereka tetap semangat, kemudian mereka terus berjuang, kemudian alhamdulillah bisnis juga insya Allah juga sustain. Oke, silakan siapa duluan yang mau ngobrol-ngobrol tanya. Oke. Silakan. Oke, Bang Syauqi. Nah, Bang Syauqi kalau boleh tahu mulai bisnis dari usia berapa? Iya. Dan alasan utama kenapa memulai berbisnis? Iya. Ya, kalau ditanya bisnis mulai berapa, saya mulai kecil sudah berbisnis. Saya SD kelas 4 sudah berbisnis. Kelas 4. Ya, karena saya punya keluarga boleh dikatakan keluarga besar ya. Kami 8 bersaudara. Ya, bapak saya seorang guru madrasah, ibu saya guru rumah tangga. Kemudian alhamdulillah kami punya lahan yang cukup luas di Jambi. Ya, dari lahan itu kami bercocok tanam, menanam berbagai tanaman. Kami tanam jengkol, tanam serai, tanam laos, kemudian berbagai pisang gitu ya. Nah, jadi dari hasil itulah kami menjual hasil itu ke toko gitu ya. Nah, yang tuh melakukan penjualan adalah saya. Gitu loh. Marketingnya saya. Nah, itu di SD. Kemudian pada waktu pada waktu musim Ramadan ya. Nah, itu kan dulu tahun-tahun segitu kan tidak ada kulkas di rumah. Nah, jadi yang ada adalah pabrik batu es. Jadi saya menjual batu es ya, masukkan dalam kotak, kemudian kotak diisi dengan serbuk gergaji, kemudian dipotong-potong, kemudian saya keliling pakai sepeda ontel, kemudian menjual di tetangga, di sekitar rumah gitu. SD ya? Itu SD kelas 5 lah ya, kelas 5 gitu sudah saya lakukan gitu. Kemudian pernah juga saya menjual es lilin. Es lilin? Iya, saya ngambil pabrik, kemudian saya keliling, kemudian saya jual. Dan itu menurut saya sesuatu yang luar biasa dan waktu itu juga tidak ada rasa malu gitu ya. Kemudian juga kan biasanya kalau kita jualan kan orang tua yang malu ya. Dan orang tua saya juga nggak malu juga gitu. Nah, jadi ada kebutuhan keluarga, kemudian juga di sana ada latihan ya. Kemudian saya pernah juga waktu SMA pernah di tukang parkir. Ya, tukang parkir pada waktu event namanya waktu menjelang hari kemerdekaan biasanya ada acara pameran itu. Nah, itu jadi saya jadi tukang parkir gitu. Jadi cukup banyak pengalaman waktu kecil jadi SD, SMP, SMA ya. Sampai kuliah pun saya berbisnis, saya berbisnis buat catering. Kemudian saya memanfaatkan teman-teman dari seni rupa itu buat patung gitu ya. Jadi ada pemilik hotel di Bandung itu dia minta buatin patung leluhurnya. Nah, kita buat patungnya gitu ya. Memanfaatkan teman-teman lah yang punya keahlian. Kemudian berbagi gitu ya. Ya, buat stiker, buat catering dan lain-lain. Ya, banyak pengalaman. Sambil itu juga waktu kuliah mengajar juga bimbingan tes, les gitu, anak SD, SMP, SMA. Sangat survive Bang ya? Ya, kan survival ya, survival mode. Jadi kita harus berusaha untuk mengurangi beban orang tua. Ya, kebetulan kami keluarganya cukup banyak, ya cukup besar dan semua juga butuh biaya untuk sekolah. Itu Galang. Jadi Bang Syauqi ini dari pengalaman survivalnya itu ya, poin survival itu menjadi sebuah landasan untuk membangun Sleep Camp sampai sekarang ini. Iya, kira-kira begitu. Karena menurut saya juga ini adalah contoh juga, banyak sekali contoh ya, perusahaan-perusahaan besar juga, tenar-tenar besar juga, itu mereka dari keluarga yang tidak mampu, kemudian mereka jadi survive, kemudian menjadi besar. Contohnya adalah pendirinya BYD juga dari keluarga yang tidak mampu gitu. Banyak sekali ya. Iya. Banyak sekali ya. Iya. Mungkin bisa lanjut, saya nanti terlalu banyak. Gimana? Menyambung pertanyaannya Kang Galang sebetulnya Bang Syauqi. Dari kecil sampai sekarang sudah ada jiwa bisnis ya, Bang Syauqi.
Nah pertanyaannya kenapa? Apa yang menyebabkan Bang Syauky itu kepengen banget untuk berbisnis? Dan selanjutnya, apa yang membedakan antara orang yang sudah sukses sama yang belum sukses? Pada akhirnya kan ada yang sukses dan tidak ya Bang Syauky. Iya. Iya. Itu sebetulnya apa sih yang sebenarnya terjadi dalam prosesnya? Kan banyak teman-teman kita yang berbisnis tapi ada yang berguguran satu persatu. Iya, Nah, itu iya. apa sih yang sebenarnya terjadi? Iya. Oke, baik. Mungkin kita harus jawab yang pertama dulu ya. Kenapa membuat saya mau berbisnis lah, ya, menjadi technopreneur? Pertama adalah technopreneur itu mempunyai banyak implikasi ya, banyak manfaat lah. Ya, terutama satu adalah dia menjadi mandiri kan, dia tidak tergantung sama orang lain. Iya. Ya. Kemudian yang kedua adalah dia bisa memberi manfaat yang besar. Manfaat yang pertama selain diri dia ke keluarga. Kemudian selain keluarga dia memberikan impact ya, kepada karyawan. Bayangkan kalau seandainya ada karyawan itu punya katakan satu ibu kemudian 3 anak, berarti sudah 5 yang dihidupin. Apalagi kalau seandainya satu perusahaan ada 20 atau 50, ya kalau 3 perusahaan kalikan ya, jadi banyak sekali implikasinya, impactnya. Kemudian juga jangan salah ya, selain dia memberikan impact kepada karyawan, dia juga memberikan impact kepada negara. Bayangkan sekarang kalau seandainya kita berbisnis kemudian kita menghasilkan profit, jangan salah, profitnya dulu masuk ke negara dulu. Itu 25-30% tuh profitnya itu masuk ke negara sebelum kita bagikan dividennya ke pemegang saham. Sama PPN Bang. Sama PPN ya, PPN 10-11% sekarang kan. Nah tapi kalau PPN itu kan sebenarnya kan kita pertambah nilai ya. Jadi kita mengambil dari tempat kita, misalnya kalau seandainya kita menjual, kan kita ambil dari pembeli, kemudian pembeli itu nanti kita bayarkan lagi ke negara, kan diputar gitu ya. Ini pertambahan nilai. Tapi kalau yang atas profit itu adalah final gitu ya, PPH badan ya. Nah itu kita bayarkan. Artinya kita memberikan gaji kepada presiden kita, ke menteri kita, semua ASN kita adalah hasil kerja usaha kita. Ya, belum lagi kalau seandainya kita memberikan manfaat kepada kepada program CSR. Kan kita harus ada program CSR itu untuk masyarakat sekitar ya. Nah, belum lagi value added dari produk kita sendiri. Produk kita yang kita hasilkan itu kan memberikan manfaat yang besar. Misalnya kalau seandainya perusahaan saya bergerak di bidang air, ya bagaimana air ini memberi manfaat besar kepada masyarakat ya, di pedesaan, masyarakat di pinggir laut yang dengan bisa dapat air ya, kemudian masyarakat yang susah dapat air gitu ya, atau chemical dipakai untuk bermanfaat untuk industri yang bisa mencegah problem di suatu perusahaan sehingga ada nilai tambah untuk mereka. Itu manfaat-manfaat itu yang saya rasakan bahwa apa yang kita lakukan itu memberikan impact yang besar gitu. Itu kira-kira Jidan. Berarti emang definisi sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi bagi orang banyak kan. Gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua tadi apa ya? Yang kedua apa sih yang membedakan orang yang sukses dan tidak sukses dalam berbisnis? Oke, jadi gini, sebenarnya kan bisnis sukses itu kan relatif. Ya, tergantung kita mendefinisikan sukses itu sendiri. Nah, kalau seandainya sukses itu dikatakan sukses ketika dia berhasil, ya bisa jadi itu keberhasilan adalah cobaan, bukan akhir daripada satu proses keberhasilan. Begitulah sebaliknya ketika dia gagal, itu juga bukan awal dari kehancuran, karena sebenarnya sukses itu kan seperti grafik itu bisa naik turun gitu loh. Jadi sebenarnya kalau seandainya dia gagal, ya dia harus belajar dari kegagalan itu bagaimana dia bangkit lagi untuk bisa lebih baik, bisa tumbuh. Itu sebaliknya, kalau dia sukses, ya tadi berhasil dalam bisnis, dari penjualnya bagus, profitnya bagus, harus hati-hati. Ya jangan sampai nanti suatu saat bisnisnya rugi gitu loh, gitu ya. Terlena gitu. Jadi itu relatif gitu. Nah tapi yang masalah adalah orang yang rugi itu, orang yang merugi adalah ketika dia gagal itu sudah berhenti. Dia nggak mau bangkit lagi, gitu loh. Nah itu yang masalah gitu loh. Berarti memang kesuksesan itu bukan dilihat dari hasil akhir tapi prosesnya betul ya, gitu. Itu kira-kira Jidan. Zaki gimana lagi? Oke, nah ini kan tadi pertanyaannya luar biasa. Iya. Nah, sebagai anak muda yang baru mulai bisnis, apa sebenarnya yang
paling penting menurut Bang Syauqi saat kita memutuskan untuk all out dalam berbisnis gitu? Apakah semangat pantang menyerahnya, apakah visi akhirnya, atau bagaimana gitu? Ya. Karena kan kita mungkin beda-beda start bisnis nih. Ada yang bisnis karena memang dia sudah dari awal berencana sebagai pembisnis. Iya, iya. Ada yang karena kepepet nih kerja, coba dia berbisnis ya. gitu. Iya, iya. Ada yang meneruskan orang tua, Iya, iya. sehingga mau nggak mau dia harus belajar berbisnis gitu. Nah, menurut Bang Syauqi sebenarnya apa sih Bang Iya. kuncinya gitu? Ya sebenarnya yang paling utama itu adalah niat ya. Nah, niat itu kan kalau kita formulasikan sebagai satu perusahaan kan adalah visi ya. Nah, visi perusahaan. Nah, visi perusahaan itulah yang sebenarnya mengguidance kita untuk menuju kepada sesuatu. Tapi ingat, sesuatu itu kan ada akhirnya. Akhirnya itu adalah kan kematian gitu loh. Sehingga sebenarnya antara visi perusahaan dengan visi pribadi harusnya sama. Artinya kita ini akan berakhir ya. Sehingga apa? Sehingga ketika kita bicara visi perusahaan, kita harus siapkan juga siapa pengganti kita. Disebut dengan suksesor gitu loh. Nah, itulah disebut dengan perusahaan itu bisa sustain. Makanya ada perusahaan sampai ratusan, sampai ribuan tahun. Itu adalah sesuatu yang sudah disiapkan jauh-jauh hari gitu ya. Jadi teman-teman yang sekarang ini harus siapkan, bukan hanya teman mendirikan, tapi juga bagaimana menyiapkan perusahaan ini sehingga nanti ketika teman-teman ini suatu saat sudah tidak hidup lagi di dunia ini, perusahaan ini tetap jalan. Legasinya harus Legasinya tetap ada gitu loh. Gitu. Jadi baik lagi sebelum saya ke niat, kemudian tujuan akhirnya tetap adalah bagaimana menyiapkan ya pendirinya ya menuju kematian, tapi kematiannya adalah membawakan kesuksesan gitu loh. Gitu. Jadi memang balik lagi ke niat ya. Iya, niatnya. Apapun awalnya, tapi namanya udah kecemplung ke bisnis ya. Iya. Jadi apapun kondisinya, satu apakah karena tiga tadi ya, karena satu karena memang sudah niat mendirikan perusahaan, kemudian karena apapun tadi karena kompetisi terus nggak bisa menjadi karyawan, kemudian jadi pengusaha, ya, kemudian meneruskan olahraga, semuanya adalah niat itu, dan semuanya adalah baik. Ya, karena sebenarnya adalah kondisi itu kan memang suatu kondisi yang tercipta atau diciptakan ya, dan itu adalah pilihan gitu loh. Dan pilihan itu yang tadi saya sampaikan, menjadi pilihan itu menjadi pengusaha atau trainer itu adalah pilihan menurut saya yang baik. Walaupun sebenarnya yang lain juga baik. Jadi karyawan juga baik, menjadi karyawan, menjadi ASN juga baik, semua baik. Ya, gitu. Oke, Bang Syauqi, Masya Allah. Ya. Nah, apalagi kira-kira? Oke, Bang Syauqi, ini kita mulai masuk lebih dalam lagi, jauh lebih dalam. Kita itu teman seumuran kita, Bang. Jadi kita kan kebanyakan masih umur 30 ke bawah ya. Iya. Yang ingin bisa. Kamu udah umur berapa sekarang? Masih 27. 27, oke. Masih sama kok. Kebetulan ulang tahun hari ini. Udah selamat ulang tahun. Waduh, Masya Allah. Cerita ya. Waduh, nanti kita siapin ini ya, siapin makanan khusus ya. Nah, ini belum ada kopinya nih. Tolong siapin kopinya sama snacknya, tolong siapin gorengan. Saya teh anget aja. Satu teh, kamu kopi. Kopi, Bang. Kopi 3, teh 1. Nah, terus gimana? Kebetulan hari ini ulang tahun yang ke-27. 27. Kalau Zaki? Sama 27. Wah, 27 semua ya. Waduh, ya jauh ya dengan saya ya. Semangatnya masih sama. Iya betul. Semangatnya mudanya tuh nggak luntur, Bang. Kerasa, beneran masih kerasa sampai sekarang. Gimana? Jadi kalau kita melihat rekan-rekan kita di seumuran kita, Bang, yang bilang pengen bisnis tuh pengen, Bang, ya banyak. Namanya onepreneur. Onepreneur ya. Ingin berbisnis. Ya, onepreneur. Onepreneur. Not bepreneur. Nah, yang terjadi adalah kebanyakan anak di zaman sekarang tuh berpikirnya overthinking. Ya, contohnya adalah ketika mereka mau memulai, mereka berpikir bahwa pasti butuh modal. Memang benar butuh modal, Bang, ya. Tapi modal itu tak sebesar itu. Nggak harus di awal-awal punya kantor gede, nggak. Ya kan, Bang, ya. Kita sewa kios aja udah cukup gitu. Masa di rumah garasi pun juga bisa. Steve Jobs aja di garasi mulainya. Iya. Nah, masalahnya overthinking, Bang. Overthinking, banyak pikiran, banyak kerjaan, capek nggak usah, nggak jadi. Akhirnya ngelihat
yang udah bisnis enak ya. Padahal kita harus menembus Proses barrier barrier-nya. atau mental block dulu gitu. Mhm. Sama yang dari mental block. Nah, dari Bang Syauky ini melihat fenomena seperti itu, apa yang Bang Syauky pendapat dan solusi yang bagus untuk anak muda? Yang punya pikiran seperti itu. Ya, one planner, One planner One tapi planner. nggak mau susah-susah. tapi masih mental blocknya masih kita Iya, nggak bisa iya, kepecah-pecah. Iya iya iya. Dan itu banyak sekali. Banyak sekali ya. Iya. Angkatannya teman-teman yang angkatannya galang Iya. ya. Heeh. Banyak sih, hampir semua. Saya Iya, tahu. iya. Ini gini, yang pertama dia harus pahamin bahwa kalau mau jadi technopreneur atau entrepreneur itu harus ada proses. Ya, Ya. proses. Nah, selalu aja saya sampaikan prosesnya itu tidak lebih baik awalnya dibandingkan kalau mau jadi karyawan. Iya. Ya, kalau kamu jadi karyawan gajinya sudah pasti itu, ya kan? Ya. Paling nggak UMR, ya kan? Mm-mm. Nah, 6 juta paling tidak, ya Ya. kan? Kemudian dia naik tuh, ya kan? Naik. Kapan dia naik? Tahun depan ketika ada inflasi, ya kan? Naik katakan 5%, ya kan? Tahun depan naik 5%. Kemudian kapan dia naik lagi? Kalau dia promosi. Promosi. Nah, promosi naik lah agak banyak, 20%, 30%, ya. Ya. Di dua itu aja, Oh, ya. ya kan? Sama bonus dan lain-lain ya. Hmm. Nah, nggak ada lain gitu ya kenaikannya kalau seandainya dia. Atau satu lagi, dia pindah ke perusahaan lain. Iya, Nah, benar. perusahaan benar. lain biasanya kan di hijack atau dia perusahaan lain, nah biasanya naik tuh Iya. ya gajinya atau dipromosi di perusahaan lain gitu. Heeh. Nah, jadi grafiknya relatif lebih lurus gitu ya. Stabil. Ya, stabil gitu. Kalau kita kan enggak. Kalau kita jadi entrepreneur itu bawahnya rugi pertamanya nih. Minus dulu nih. Naik jadi eksponensial. Iya. Gitu loh. Paling sakit tahun pertama. Bang. Atau pertama, 3 tahun pertama. Ini sekarang sudah lewati 3 tahun kan. Eksponensial gitu. Nah, eksponensial ini yang harus dilewati, disebut dengan validate itu kan. Iya. Nah, itu harus lewatin itu. Nah, jadi kalau seandainya ada teman-temannya gitu ya yang masih punya perasaan seperti itu, ya harus diedukasi. Diberitahu. Oke. Makanya kan salah satu acara kita ini adalah mengedukasi juga. Mudah-mudahan acara ditonton nih sama teman-teman yang tadi gitu Wajib. kan. Wajib ditonton gitu. Sehingga mereka paham, tahu gitu ya bahwa untuk menjadi entrepreneur itu nggak mudah, pasti susah. Karena sesuatu yang mulia itu pasti susah. Iya. Gitu loh. Bayangkan ada di ajaran Islam, saya nggak tahu hadis atau apa, pernah diajarin sama mentor kita yang dulu ya. Katanya kalau saya jadi pengusaha itu, jadi pedagang itu adalah sama mulia dengan waktu zaman perang gitu. Oh. Gitu. Kalau bayangin coba, orang waktu menghadapi penjajah itu dengan bambu runcing, dengan darah dan air mata, ya kan? Nah, sekarang kita adalah dengan berjuang menjadi pengusaha. Itu adalah dia perjuangan yang tidak kalah mulianya dengan pejuang gitu ya. Gitu. Jadi menurut saya itu yang menjadi motivasi saya, dan saya harapkan juga menjadi motivasi adik-adik semua untuk tetap berjuang menjadi entrepreneur gitu ya, dengan niat yang mulia ya, supaya tetap menjadi istiqomah gitu ya, untuk menjalankan tujuan mulia ini gitu loh. Iya, oke. Berarti dengan berbisnis dengan cara yang halal, Iya. hasil yang halal, produk yang halal, Iya. itu sama dengan kita jihad fisabilillah. Ya, jihad fisabilillah sama. Masya Allah, siap. Ya. Itu kata Pak Ustadz ya. Iya. Nanti ada yang diriwayatkan dibantu nanti. Saya juga gak tahu, Bang. Ya, kita udah ngomongin motivasi kenapa harus berbisnis. Iya. Mungkin banyak orang-orang yang mau berbisnis nih Bang Syauky, Iya. cuma bingung mulainya dari Oh, mana, nah, oke. menentukan bisnis apa. Itu gimana sih solusinya bagi teman-teman yang masih bingung, belum bisa Iya. menentukan bisnisnya apa? Apa? Mulai dari mana? Ya sebenarnya kan proses bisnis itu kan bisa belajar gitu loh. Ya. Diajarkan gitu loh ya. Nah, diajarkan itu ya ada ilmunya, kemudian ada pelatihannya. Kayak sekolah kita kan pelatihan kan ada ya. Jadi mulai kita lagi buka sekolah juga rencananya ya, namanya Prayoga. Prayoga. Ya, itu program setahun. Itu bagi mereka yang punya niat bisnis, ya walaupun dia nggak punya bisnis. Di situ kita latih mereka bagaimana membuat ide bisnis, gitu ya, merancang ide bisnis, gitu. Nanti diajarkan di sana, gitu. Jadi sebenarnya yang paling penting itu paling utama itu adalah niat dulu. Ketika dia niat pasti ada jalannya, gitu. Justru tugas kita adalah mentor yang akan memberikan pengarahan, yang memberikan guidance, gitu ya.
bisnis apa yang cocok, caranya bagaimana gitu. Ada ilmunya kok itu. Jadi salah kalau dikatakan bahwa berbisnis itu nggak ada ilmunya. Salah. Bisnis itu ada ilmunya. Bahkan orang yang punya bisnis pun, ya even dia kadang-kadang harus belajar terus, udah belajar terus. Ya. Nah, ya seperti yang tadi ya, pagi ya kan, salah satu yang kita jadikan narasumber itu sampai S3 sekolahnya. Nah, saya juga sekolah kan sampai S2. Gitu. Jadi tetap aja harus belajar gitu. Jadi adik-adik ini walaupun sekarang baru S1, kalau ada kesempatan belajar S2 ya belajar S2. Insyaallah. Ya kalau bisa sampai S3 ya S3 gitu. Dan kemudian salah satu lagi, setelah kita belajar, kita juga harus mengajar. Karena ketika kita mengajar itu sebenarnya kita belajar gitu loh. Nah jadi sebenarnya kalau kita ngomong-ngomong ini, saya memberikan masukan. Sebenarnya saya lagi belajar juga ini. Oh, Iya, sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Sebenarnya ketika saya memberikan sesuatu dan saya bertanya kepada Galang, ke Zidan dan Zaki, sebenarnya nggak, saya juga lagi belajar apa yang dilakukan oleh Zidan, Zaki dan Galang. Karena sebenarnya bisnis itu sangat unik. Ya. Iya, sangat Sangat unik. unik. Bisnis sangat banyak gitu. Iya. Ada tahu berapa penduduk dunia? 8 miliar. 8 sampai 9 miliar ya? Iya, hampir Nah, 9 miliar. sebenarnya potensi bisnisnya bisa satu orang satu bisnis. Satu orang Iya. satu bisnis. Iya, jadi ada 8 miliar peluang bisnis yang bisa diambil. Tinggal milih aja lah dari 8 miliar itu mau masuk kemana. Iya, ya kan? Cari tahu masalahnya, Tahu masalahnya, kasih solusinya. Cari solusinya itu adalah Iya. bisnis. Supply dan demand. Iya, supply and demand. Iya, kuncinya di situ. Iya, oke. Sip. Ya, Zaki ya Pak Zaki. Nah, kan kita udah bahas secara general nih. Iya. Nah, saya rasa teman-teman di sini juga pasti ada 1-2 hal yang mau ditanyain, terutama terkait bisnisnya pribadi. Iya, iya. Nah, saya mulai dari saya. Jadi bisnis saya itu kan kontraktor landscape. Landscape ya, oke. Artinya kita mengerjakan taman yang sudah ada desainnya. Iya, iya. Tapi di satu sisi kita juga bisa mendesain, Iya. bisa design and build, Iya. gitu. Nah, jadi kalau dalam bisnis landscape ini, Bang Shoki, Iya. ada sebenarnya saya bisa bilang Boleh sambil ngopi-ngopi. segitiga. Terima kasih. Gitu. Jadi pertama sebagai konsultan, Iya. dia yang merancang. Yang kedua sebagai kontraktor, Iya. dia yang membangun. Dan yang ketiga sebagai supplier dan maintenance. Nah, saat ini bisnis yang saya sedang kerjakan adalah di dua ini, sebagai konsultan dan sebagai kontraktor. Kadang-kadang jadi satu, kadang-kadang salah satu doang. Gitu. Nah, kita kan udah jalan sekitar mau masuk tahun kelima gitu. Dan sekarang kita sedang memperkuat posisi sebagai kontraktor B2B. Kita secara perusahaan, secara dokumen sudah Lengkap lah sih, ya. udah bisa ikut PSS segala macam. Nah, menurut saran Bang Syauki, ini kan kita kami sedang bertransform lah, Iya, transformasi ya. transformasi dari startup UMKM Menjadi korporat, iya. gitu kan. Nah, di dalam fase ini apa yang paling penting menurut Bang Syauki dalam prosesnya gitu? Jadi ini luar biasa Zaki ya, bisa alhamdulillah bisnisnya jalan bagus gitu ya, insya Allah mudah-mudahan lebih sustain ya. Jadi yang paling pertama adalah tentu membuat strategi bisnis ya. Jadi strategi bisnis kan ada ilmunya juga. Nah, jadi pelajarin itu, nanti kita bisa bantu nanti di mentoring buat strategi bisnis ya. Nah, men-setup, membuat bisnis plan ya, kemudian dari situ nanti kan diuraikan itu apa yang paling utama dilakukan ya, mulai dari menyiapkan human resource, kemudian menyiapkan apa namanya itu pendukungnya, infrastrukturnya misalnya ya, softwarenya misalnya, SOP-nya misalnya gitu ya. Kemudian setelah itu tentu juga adalah yang paling penting juga bagaimana menyiapkan pasarnya yang paling utama ya. Kan biasanya kan kita utamanya ke pasar dulu kan, kalau yang lain kan bisa mendukung. Tapi kalau pasar dapat kemudian kita nggak siapkan softwarenya juga berbahaya gitu kan, bisa jadi nanti customer juga kecewa gitu. Jadi menurut saya adalah team building juga sangat penting. Yang utama juga team building. Nah, tim building itu mulai dari owner ya, kemudian founder ya, kemudian sampai ke level bawahnya. Level C, kemudian manajer, kemudian sampai ke bawahnya. Menurut seperti itu. Jadi harus disiapkan dalam satu
kesatuan, nggak bisa dipisah-pisahkan tuh yang saya sampaikan tadi. Semua itu harus komplit. Jadi nggak bisa sales dulu, Nggak bisa, operasional, nggak bisa ya. Iya, harus komplit semuanya, paralel. Walaupun mungkin ada bolong-bolongnya, nggak apa-apa, jalanin saja. Gitu. Nah, kalau gitu pertanyaan lanjutannya nih. Nah, Saat ini kan secara struktur mungkin kita belum sebesar itu ya, iya. gitu. Saat ini posisi sebagai co-owner, masih merangkap sebagai CEO, Merangkap tukang tagih. Iya. CFO juga, Iya. segala macam gitu kan. Nah, kita kan harus pilih orang berarti kan, pilih orang yang kompeten di bidangnya, yang bisa dipercaya. Nah, gimana sih caranya milih orang yang tepat di posisi yang tepat? Iya. Sebelum saya komentarin bagaimana milih orang tepat yang paling tepat, apa yang dilakukan oleh Zaki itu sudah benar. Artinya melakukan semuanya pada saat awal, sehingga Zaki bisa melakukan sesuatu dari yang awal ya, dari paling dasar ya. Nah, ini penting gitu ya. Kenapa? Supaya Zaki bisa menjiwai perusahaannya. Sama kayak saya waktu dari awal dulu ya, kalau Zaki tadi mulai mengerjakan A sampai Z, saya juga sama. A juga sampai Z. Dulu bala saya cuma berdua aja perusahaan saya waktu awalnya. Cuma berdua. Saya sama office boy. Saya mencampur sendiri bahan kimianya. Bukan partner yang Enggak. Partner saya kan masih kerja tempat perusahaan asing. Partner saya masuk ketika perusahaan udah maju. Udah bisa menggaji mereka. Gaji lebih tinggi daripada gaji sebelumnya. Nah, jadi yang saya lakukan sama, melakukan A sampai Z gitu ya. Jadi saya melakukan analisa air sendiri, presentasi sendiri, semua sendiri gitu. Nyamar jadi manajer Bang kalau Nah, bisa. jadi merangkap operator, merangkap manajer, merangkap direktur gitu ya. Nah, kalau perjalanan itu bisa dilewati dengan cepat, maka insya Allah suksesnya lebih cepat gitu loh. Dan itu lebih baik, artinya apa? Artinya kita tahu bagaimana susahnya menjadi operator, susahnya menjadi kolektor, susahnya menjadi delivery gitu ya. Harus lakuin itu lebih baik menurut saya. Gitu. Nah, pertanyaan yang kedua adalah bagaimana mencari orang yang tepat. Nah, ini adalah tentu harus punya knowledge sendiri juga. Jadi harus punya, kalau kita tahu misalnya sekarang sudah jalanin tadi, misalnya kan gini ya, mencari marketing, ya kan? Karena kita sudah pernah jadi marketing, kita tahu tuh apa kriteria marketing yang baik. Misalnya satu, harus komunikasinya bagus. Iya. Kemudian yang kedua, confident orangnya. Yang tiga, orangnya struggle gitu ya. Knowledge juga. Tidak mulai gampang menyerah. Kemudian punya knowledge tentang produk, jasa yang dimiliki gitu. Nah, jadi itulah kriteria yang di setup. Ya tentunya kan sekarang udah gampang ya membuat SOP kan, tinggal masuk aja ke AI gitu kan, udah tahu tuh standar-standarnya gitu kira-kira yang Zaki ya. Jadi sebenarnya apa yang Zaki tanyakan sebenarnya sudah terjawab oleh Zaki sendiri. Karena Zaki lakukan sendiri gitu loh kan ya. Kecuali kalau seandainya dia orang yang baru gitu ya, masih banyak pertanyaannya di luar. Jadi kalau dia lakukan sendiri, dia bisa menjawab sendiri. Berarti emang harusnya saya yang paling tahu. Iya, tepat gitu itu ya. Dan itu adalah feeling gitu. Ketika kita mulai dari awal gitu ya, kita tahu kok kita punya feeling juga selain ada knowledge ya. Hard skill lah Ya, hard skill juga soft skill itu kita bisa tahu sendiri gitu. Karena kan bisnisnya kan Zaki sudah jalanin. Apalagi kan sekarang bisnisnya sudah miliar-miliaran. Jadi sudah tahu lah kriterianya apa gitu ya. Kemudian customer-nya siapa? Tipikal customer-nya seperti apa ya? Buying rule-nya, buying modelnya sudah tahu, need-nya mereka seperti apa sudah tahu gitu kan ya. Jadi kan setiap perusahaan itu customer kan beda-beda itu ya kan. Mereka punya bahasa sendiri sesuai dengan bahasa industrinya. Itu kira-kira Zaki. Jidan kan ekspor kan ya. Nah, sekali ekspor tuh berapa nilainya? Ya, jadi Satu ekspor, kali ekspor. sebetulnya tergantung komoditinya ya. Iya. Dan komoditi itu harganya selalu naik turun setiap hari. Iya, oke. Berdasarkan jumlah produksi yang ada di seluruh dunia gitu. Jadi keunggulan kita sebagai bangsa Indonesia kan, kita tuh negara yang tropis, negara yang subur. Jadi seringkali kita ketika berbicara quantity kita mampu. Quantity mampu, dan terkait harga juga bagus. Nah, jadi sebetulnya terkait bisnis ekspor komoditas hasil bumi ini menarik sih sebetulnya untuk didalami dan dipelajari gitu. Tantangannya kita itu adalah ketika kita mau scale up itu perlu
financing. Ya, Perlu financing yang mendukung kita gitu. ya karena mesti bayar dulu ke petaninya, ya, cash ya. 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 Kalau menurut Bang Syauki ini terkait financing ini, apa aja sih yang bisa kita lakukan supaya bisnis kita itu makin besar dalam waktu dekat gitu? Ya, cepat. Ya, walaupun kita bootstrapping terus, kita putar modal lagi, mungkin kan lama ya Bang Syauki ya. Cuma kita kan punya target yang disuruh Bang Syauki nih, harus banyak nih. Sudah kan? Jauh lebih banyak lagi. Ya, kita mau lebih banyak lagi. Itu gimana pandangan dari Bang Syauki terkait financing? Iya. Jadi sebenarnya kan financing kan banyak sumber ya. Salah satunya kan nggak boleh mengandalkan diri sendiri gitu ya. Kan kadang-kadang kan banyak orang-orang anak muda, mau saya juga dulu, egonya tinggi. Egonya artinya apa? Saya ingin menguasai 100% saham saya sendiri gitu kan ya. Nah itu menurut saya harus sudah dirubah mindsetnya. Ya mending kita punya saham 1% tapi kapitalisasinya besar dibandingkan kita punya saham 1% dan kapitalisasinya kecil. 100%. Iya, daripada 100% kapitalisasi kecil, mending 1% kapitalisasi besar. Iya. Kan, ya. Nah jadi caranya menurut saya adalah mengajak orang lain untuk ikut membantu mendapatkan tadi kebutuhan modal tadi, ya. Alternatifnya tadi dari teman, dari saudara, dari mentor. Nah ini Habis itu kita bijak. Dari mentor ya. Itu satu alternatif. Waktu kedua juga bisa menggunakan pembiayaan dari lembaga pembiayaan ya, misalnya menggunakan fintech ya. Kemudian bisa juga menggunakan bank kalau seadanya bank syariah misalnya atau bank komersial tergantung kepada bibitnya masing-masing ya. Kemudian ada lembaga-lembaga pembiayaan yang lainnya gitu. Kemudian yang kedua juga adalah menurut saya penting juga adalah mencari partner dari tadi. Petani itu kan tadi ya butuh uang, ya kan? Bisa nggak sekarang cari petani yang tidak butuh uang, gitu kan? Itu emang agak sulit. Ya sulit tapi pasti ada. Juragan tanah. Juragan tanah misalnya, gitu kan ya. Kemudian juga tadi satu lagi adalah kan tadi dari sisi vendor yang supply ke kita kan selama ini harus bayar duluan kan. Bisa nggak bayarnya belakangan? Ya. Kemudian yang kedua dari sisi customer. Customer kan mungkin akan dibayar ketika barang udah nyampe, ketika BL udah selesai ya, atau mungkin dia menggunakan LC-nya mungkin usance misalnya 30 hari. Bisa nggak carikan partner yang bisa bayar di depan? Ya bayar DP dulu. Karena saya kalau seandainya saya punya juga customer gitu ya, vendor yang dia minta bayar duluan, gitu ya. Nah tapi ada juga customer yang kita import itu bayar bisa 60 hari, jadi bisa dipilih. Nah kenapa bisa dipilih? Itu karena masalah kepercayaan, trust. Jadi misalnya sekarang itu trust itu perlu dijaga antara ke vendor sama ke customer gitu, dua-duanya. Kalau misalnya itu kita bisa jajakin, kita bisa siasatin, bisa debatani, bisa jadi kita nggak perlu modal, gitu. Itu kira-kira menjawab ya. Siap, Bang. Jadi mudah-mudahan insya Allah satu lagi. Ya kita nggak perlu cepat-cepat besarnya, yang penting growth-nya ada ya. Tapi menurut saya pelan-pelan tadi mencari sumber-sumber tadi gitu ya. Ya sekarang kalau misalnya 1 bulan bisa 1 sampai 2 miliar ya. Tahun ini, tahun depan mungkin bisa 3 kalinya 1 bulan gitu ya. Nah sekarang Galang ini kan sekarang kan import ya, import ya, import barang teknik ya. Kan. Kira-kira ke depan apa yang mau lakukan? Ada niat apa atau apa kira-kira rencana ke depan apa supaya ada nilai tambah? Jadi Bang Syauki, saya mau coba mereview yang diajarin Bang Syauki ya. Jadi bisnis itu kan ada 7 tahap ya. Iya. Tahap pertama itu kita mencari tahu, lalu gada lah. Iya. Mencari produk mana yang pas buat kita. Iya. Kedua kita memperberat sales, penjualan. Iya. Kemudian baru diversifikasi produknya, ditambah-tambah produknya biar lengkap, pelengkap produk. Baru di tahap kebanyakan tuh berhenti di sampai tahap ketiga kan. Mau naik ke tahap keempat itu berat. Nah, tapi kita alhamdulillah sekarang proses tahap keempat. Oke. Yang berat ini artinya melakukan apa nih? Tahap keempat sistemasi. Oh, sistemasi. Kita pakai Odoo sebagainya, sistem gitu. Membuat sistem ya, sistem dalam perusahaan. Jadi katakanlah kalau ada gudang, di gudang itu semua barang kan banyak. Nah, dia itu nanti orang gudang akan melaporkan itu masuk ke sistem Odoo. Nah, kita bisa mantau di situ. Sudah pakai Odoo sekarang? Proses apa namanya? Konsultasi. Konsultasi dulu. Nah, kemudian setelah tahap keempat itu tahap pembuatan cabang. Ya Bang Syauki ya. Coba cabang, katakanlah kita membuat cabang di Bintan atau di Batam atau di Surabaya gitu. Dan ke tahap ke-6
Nah, tahap ke-6 ini kita perbesar membuat perusahaan baru, anak perusahaan, anak-anak perusahaan. Dan yang tahap terakhir itu konglomerasi, menyatukan semua perusahaan dari satu entitas. Oke. Nah, Bang, jadi pagi sempat disampaikan bahwa ada vertikal, ada horizontal dalam perluasan tadi. Kita ngobrol di tahap ke-6. Nah, ketika kita dihadapkan, contoh valve, kita distributor, kita autorest. Nah, kita dihadapkan ketika kita horizontal buat kontraktornya, dan juga horizontal ke bawahnya kita buat pabriknya. Ya, kemudian kalau kita di horizontal, Bang, ternyata ada bisnis yang kita modal 10.000, jualnya 200.000. Oke. Nah, tapi itu di luar jauh dengan kita. Di luar dari garis lurus horizontal. Bang Shoki, apa keputusannya bila dihadapkan seperti itu? Pilihan menjalankan bisnisnya existing tapi profitnya lebih kecil, atau bisnis baru yang profitnya bisa lebih besar, gitu kan ya. Ya sebenarnya begini, pastikan dulu yang bisnis baru itu kan sebenarnya apakah benar itu sustain atau tidak, ataukah informasinya hanya sepotong-sepotong, atau bisnisnya hanya spot-spot saja, gitu kan ya. Nah, jadi menurut saya pilihan dua-dua itu bisa menjadi pertimbangan, gitu ya. Kalau seandainya sekarang kita sudah punya bisnisnya besar, potensialnya besar, ya, kemudian sudah dijalankan. Kalau seandainya kita ngalih ke bisnis baru sehingga kehilangan fokus, justru menghancurkan bisnis ini. Sementara bisnis baru yang kita anggap benar itu kelihatannya benar, kelihatan besar, bisa jadi itu juga tidak besar gitu. Mungkin besar karena kita belum jalankan. Ya, tapi kalau kita jalankan bisa jadi itu tidak besar, atau kalaupun besar, ya nilainya besar hanya pada waktu itu, tapi tidak sustain, gitu. Tidak ada nilai tambah, ya, tidak ada nilai value-nya yang lebih besar, gitu. Jadi menurut saya ya dikaji, gitu loh. Kalau seandainya kita pada satu tahap kita sudah punya pengganti manajemen, kemudian bisa dijalankan orang lain, kemudian kita mau jalankan bisnis baru itu, boleh aja nggak apa-apa, gitu. Sama kayak saya kan, saya bisnis chemical, ya kan. Kemudian saya sudah punya orang, kemudian saya pindah ke bisnis yang lain menjadi investor, gak apa-apa, gitu. Tapi pastikan jangan sampai nanti yang satu hancur, gitu, yang sini juga belum jelas, gitu, gitu. Karena kan sebenarnya kan kadang-kadang informasi itu kan beda dengan apa yang kalau kita jalankan, gitu. Jadi analisa bisnis itu kadang-kadang kan hanya di buku. Ya hanya dijanjikan. Jadi kalau kita jalanin gitu ya, nggak mudah gitu kan. Nah, contohnya kan saya ketika punya aja bisnis untuk yang air untuk residensial, itu secara hitung-hitungan potensinya bagus, besar. Tapi ketika jalankan, waduh babak belur, berdarah-darah karena servisnya butuh banyak orang, kosnya mahal gitu ya. Kemudian areanya luas gitu ya, perlu banyak orang. Ya, jadi sehingga kosnya tidak nutupin. Jadi apa yang kita rasa itu menguntungkan belum tentu ketika kita jalankan. Jadi menurut saya analisisnya mesti benar-benar supaya nggak salah. Berarti nggak jangan sampai nanti meninggalkan sesuatu itu berjalan lama dan berhasil walaupun memang profitnya tidak besar gitu ya. Ya dibandingkan dengan yang baru yang kita belum jalanin. Gitu. Berarti nggak jadi. Nah kalau mau boleh gitu ya, sebagian aja pindahkan waktunya, duitnya pindahkan ke situ gitu, jalankan sehingga kalaupun sepertiganya nggak apa-apa lah. Iya. Sehingga kalau gagal pun nggak apa-apa. Jangan gede-gede dulu. Iya gede-gede dulu. Gitu. Kecil-kecil dulu Bang ya. Nah. Karena kan belum stabil kan bisnis yang baru ini kan belum ada pengelola yang profesional kan. Nah, kecuali kalau sudah ada pengelola profesional nggak apa-apa masuk yang lain. Karena kunci bisnis mesti fokus. Ya. Fokus pun dengan profesional pun bisa jadi profesional juga bermasalah. Kan saya punya banyak perusahaan kan punya profesional pun akhirnya kan banyak yang kolaps dan ini kan kalau orang profesional nggak benar gitu. Apalagi kalau seandainya yang tidak kita jalanin sendiri gitu kan ya. Jadi menurut saya apa yang sampaikan tadi itu membeli profesional itu juga penting ya supaya sesuai dengan garis yang kita harus punya visi yang sama lah gitu.
Iya. Gitu. Jadi boleh terus ke kanan atas vertikal, boleh ke horizontal ya. Boleh organik, boleh anorganik. Nggak ada masalah. Dua-duanya punya peluang yang sama gitu loh. Bahkan kadang-kadang memang harus anorganik supaya cepat besar. Kalau organik aja biasanya nggak lambat. Bisa lakukan itu. Menambah bisnis baru, membeli bisnis baru, membuat bisnis baru, boleh. Iya. Kalau mau besar. Tapi harus ada tahapannya ya. Memastikan dulu yang existing ini mesti establish dulu. Oh iya iya. Fondasi harus kuat. Pondasi harus kuat dulu. Karena pondasi kuat ini kan bukan hanya kuat sistemnya, kitanya juga harus kuat imannya gitu kan. Yang dikit-dikit pindah gitu ya. Iya. Itu sama dengan ketika kita melihat orang profesional ya. Ketika orang profesional dia kerja di suatu tempat ya, kemudian dia pindah-pindah dengan dia di situ terus dengan waktu tertentu, ya kan? Jadi kalau biasanya orang itu kan kalau menjadi profesional kan, kalau dia pindah-pindah setiap 6 bulan sekali, orang itu tidak baik, tidak bagus. Ya. Tapi kalau saya dia kerja 2 tahun, 3 tahun baru pindah, ya, nah itu oke, gitu ya. Artinya dia betul-betul terbukti di tempat itu sudah berhasil, baru dia pindah ke tempat lain karena naik pangkat, naik gaji, gitu ya. Sama juga, jadi entrepreneur juga begitu. Kita jangan pindah-pindah ke bisnis yang lain dulu sebelum bisnis yang ini sudah fondasi sudah kuat disampaikan oleh Zaki tadi, kemudian juga sudah sustain, ya, sudah ada kadernya, sudah ada suksesornya gitu, sehingga kita bisa pindah ke yang lain, gitu. Merambah kemana-mana. Gitu. Lebih bagus lagi ngerambahnya dengan inline dengan bisnis kita. Iya. Horizontal kan Mas? Iya, iya. Iya. Baik, Sister. Hari ini kita sudah ngobrol-ngobrol ya dengan Galang, ya, kemudian dengan Zidan dan Zaki. Tadi pada dasarnya selain saya sharing, tapi sebenarnya mereka juga sharing untuk saya juga belajar dengan mereka. Kemudian semoga apa yang kami obrolkan tadi ya bisa menjadi masukan juga untuk tipster semua ya, belajar bagaimana men-setup bisnis, kemudian menjalankan, kemudian bagaimana membuat bisnisnya bisa tumbuh dan sustain. Nah, sebelum kita tutup, mungkin ada masukan tambahan atau closing nggak? Statement dari masing-masing, terutama untuk teman-temannya yang di sana gitu ya, untuk memberi semangat dan motivasi. Silakan dari Zaki dulu. Apa kira-kira pesan untuk teman-teman yang satu yang sedang mau berbisnis, kemudian yang sudah berbisnis tapi masih struggle gitu kan ya? Silakan. Buat teman-teman yang baru mau ya, Iya. baru mau bisnis. Pertama, kenalin dulu dirinya sendiri. Kenal diri sendiri ya. Ya. Apa bakat dia terbesarnya? Oke. Apa kemampuan dia? Dan karena kalau bisnis bukan dari hal yang kita kuasain, agak berat biasanya. Iya. Dan pastikan punya rencana sebelum memulai gitu. Apalagi di ekonomi seperti ini. Iya. Kan? Teman-teman yang udah kerja terus tiba-tiba pengen bisnis, pelajarin dulu. Iya. Bukan bermaksud nakut-nakutin, tapi nyatanya bisnis nggak semanis itu. Iya. Gitu. Tapi kalau memang sudah dipelajarin, sudah yakin, bismillah aja. Coba dulu. Karena 9 dari 10 jalan rezeki itu berbisnis. Iya. Gitu. Nah, terus buat teman-teman yang udah nyemplung, udah struggle, percayalah nggak ada bisnis yang nggak struggle awalnya. Mau dia bapaknya konglomerat, mau bapaknya presiden, ya tapi beda sih ya. Presiden beda dong. Presiden agak beda. Tapi kalau yang lain tetap ada struggle-nya, beda-beda. Iya. Jadi ya jalanin terus dan pastikan dievaluasi, bukan cuma jalan. Iya. Dievaluasi apakah jalannya benar, apakah arahnya benar, gitu. Karena kalau nggak dievaluasi ya kita jalan doang, padahal di depannya jurang misalnya. Iya. Oke. Gitu. Luar biasa. Jidan, Oh, iya. gimana pesan untuk teman-teman di sana? Ya, kalau dari saya sih ingin nitip pesan aja yang mau mulai bisnis nih. Banyak orang cuma mau untung tapi nggak mau Rugi ya. Untung dan rugi itu Balance lah ya. harus seperti koin ya. Oh. Sudah pasti ada untung dan rugi gitu. Ada untung ada rugi. Jadi harus berani. Kalau mau berani untung gede, harus berani rugi gede juga. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan lagi. Yang kedua, itu harus selalu belajar.
harus selalu jangan merasa puas dari ilmu yang sudah kita miliki gitu. Karena perkembangan zaman tuh selalu berkembang. Jadi jangan sampai kita tertinggal sama kompetitor-kompetitor utamanya dari luar negeri gitu. Iya. Karena luar negeri juga sudah makin canggih, kita juga harus mengikuti. Yang ketiga, saya tuh tertarik sama konsep tawakal. Oh. Kebanyakan orang menganggap tawakal itu ya udahlah kita banyakin berdoa, kemudian kita baru melakukan usaha gitu. Padahal menurut saya ya, maksud dari tawakal itu adalah kita berusaha semaksimal mungkin dulu nih. Kita berusaha semaksimal mungkin, baru ketika kita sudah merasa maksimal, kita berdoa gitu. Jadi doa itu sebagai katalis dari usaha yang kita lakukan. Jadi jangan sampai kita mengabaikan usaha. Usaha itu tetap variabel yang penting di dalam berbisnis tuh. Jadi usahanya dimaksimalin, ketika sudah maksimal baru dibantu sama doa. Nah gitu. Kira-kira gitu. Luar biasa. Galang, Ya, apa pesan untuk teman-teman? no pain no gain. No pain no gain, apa itu artinya? Tiada yang didapat sebelum ada rasa sakit. Oke. Ya, jadi Terus, teman-teman, mungkin ada yang bilang saya sayang keluarga saya, saya sayang kakak saya, ibu saya. Tapi kalian lupa, ketika mereka sakit, ketika mereka nggak berdaya, kalian bisa apa? Kalau kalian nggak berjuang dari sekarang. Buat kalian yang belum memulai, pengen berbisnis, tapi banyak mental block yang ada. Pikirin ketika kakak kalian, ibu kalian, adik kalian sakit, kalian nggak bisa ngapa-ngapain. Pikir, sakit itu. Nah, jadikan itu alasan kuat untuk menembus mental blocknya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, buat yang lagi bisnis nih, temuin soulmate partner bisnis kalian. Meskipun beda selera, laki beda selera ya. Iya. Tapi kalau soal bisnis kebanyakan bisa klop, tapi yang tepat ya. Dan itu jujur katalisator tercepat untuk memajukan bisnis kalian. Karena berpikir dengan dua kepala yang bebannya dibagi dua, itu akan lebih Lebih baik. cepat untuk menemukan solusi daripada dipikir semua sendiri. Oke. Kalian bukan CEO, Chief Everything Officer. Iya. Kalian manusia dan harus dibagi berdua. Itu. Luar biasa, tipster semua ya. Ternyata adik-adik kita ini ya, menti-menti ini siap menjadi mentor menggantikan saya. Insya Allah menjadi motivator juga untuk mereka yang belum berbisnis ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan mereka tadi bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang berkenan, kita tutup. Makasih semuanya ya. Ya, Assalamualaikum makasih. warahmatullahi wabarakatuh.